Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TPRI Jambi yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat meraih bulan yang berkah ini dengan penuh tawadhu dan rendah hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara masalah zakat di dalam Islam, zakat itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua disebut dengan zakat mal. Zakat mal menurut lughah atau istilah dalam bahasa Arab adalah harta. Harta yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita hitungkan di dalam 1 tahun sampai nisab atau khulnya, maka zakat tersebut wajib hukumnya untuk kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim, saudara-saudara kita yang nasibnya belum beruntung. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihum biha wa shalli alaihim inna salataka sakana lahum innallaha sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu maka hartanya akan menjadi bersih dan suci. Kemudian berdoalah untuknya, sesungguhnya doa kamu itu akan menjadikan mereka berbahagia lahir dan batin, atau jiwa mereka akan menjadi tenang. Pemirsa TPRI Jambi yang dirahmati Allah, ada beberapa kriteria mengenai tentang zakat. Ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki profesi dan lain sebagainya, maka apabila sudah sampai 1 tahun, kita wajib mengeluarkan zakat tersebut. Yang pertama misalnya, yang perlu kita keluarkan zakatnya adalah apabila kita memelihara hewan-hewan ternak. Memelihara kambing misalnya, kita wajib mengeluarkan zakat apabila kambing kita tersebut sudah mencapai 40 ekor. Apabila sudah mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, maka kewajiban zakat kita 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Kemudian yang kedua, apabila kambing kita tersebut dari 121 mencapai 200 ekor, maka kewajiban zakat kita adalah sebanyak 2 ekor. Pemirsa TPRI Jambi yang dirahmati Allah. Kemudian zakat ternak yang kedua adalah apabila kita mengingun sapi atau kerbau. Ukuran daripada zakat yang wajib kita bayar apabila sapi atau kerbau kita tersebut sudah mencapai 30 ekor. Apabila sudah mencapai 30 ekor, kewajiban zakat kita 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Kemudian jika sapi atau kerbau tersebut sudah mencapai 40 ekor, maka kewajiban zakat kita 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Pemirsa TPRI Jambi yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga,
zakat emas. Zakat emas ini biasanya kalau menurut Imam Syafi'i, apabila kadar emasnya kadar emas 24 karat. Kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat tersebut. Baik itu emas yang kita pakai ataupun emas yang tersimpan. Berapa ukuran yang harus kita berikan atau kita zakatkan? Yang pertama, kita hitung dari berapa harga emas itu 1 gramnya. Kalau harga emas itu 1 gramnya 2.700.000, maka kita kalikan 85 kemudian dibagi 2,5%. Maka itulah yang akan kita keluarkan dari zakat emas tersebut. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah. Kemudian yang harus kita keluarkan apabila zakat itu kita dapatkan dari hasil profesi kita. Misalnya profesi kita sebagai apa gitu. Tetapi kita mendapat penghasilan yang banyak sampai ukurannya 1 tahun, maka kita juga berhak mengeluarkan zakat tersebut. Namun di sini beda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, zakat profesi ini harus kita bayar di awal, bukan di akhir tahun. Kenapa? Karena zakat profesi ini biasanya pendapatannya itu di awal. Begitu selesai kita membuka praktek, kita sudah bisa menghitung berapa yang kita dapatkan 1 malam. Nah, menurut Imam Syafi'i, apapun bentuknya, namun Imam Syafi'i mengatakan tetap kita bayar menurut hitungan hisab atau khaulnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari zakat tersebut, mudah-mudahan kita dapat mensucikan hati kita, mensucikan harta kita dari noda dan dosa. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.